Jadi video ini terinspirasi dari salah satu penonton gue yang komen, "Bang, cariin HP 600.000 spek gahar." Dia komentar kayak gitu tapi gue nya minder cuy. Soalnya 600.000 itu lu bisa dapetin HP apa ya sih? Ya mungkin rekomendasi gue ini hanyalah sebuah rekomendasi dari beberapa HP yang pernah gue review aja kali ya. Sebenarnya kalau lu punya budget 600.000 dan lu pengen dialokasikan buat handphone second tuh banyak banget kriterianya. Mulai dari Android, iPhone, Java, BlackBerry yang udah punah, terus Windows Phone, ya pokoknya apapun itu yang ber-OS lu bisa dapetin, mungkin agak sedikit jadul-jadul sedikit lah ya. Dan tapi di video kali ini gua hanya terbagi dari dua tipe aja, dua kriteria. Yang pertama dari iOS dan yang kedua dari Android. Tapi reviewnya pun maksudnya rekomendasi gue juga agak sedikit nggak ngotak dikit lah ya, agak-agak aneh gitu. Tapi lanjut kali ya. Ya udahlah, bodo amat lah. Jadi di sini lo bisa lihat ada beberapa iPhone dan di sini iPhone-nya masih di bawah iPhone 6 semua. Sebenarnya masih bisa gue paksain gue muatin list buat iPhone 6, tapi kayaknya agak sedikit repot buat diterapin di lapangan kalau lu pengen ngikutin harga yang sama kayak gue. Dan ya di sini nggak terlalu banyak sih HP-nya, pilihan-pilihan gue untuk harga 600.000 ke bawah, maksimal 600.000. Ada dari kubu Android, ini lagi gue pegang, dari kubu Android. Nah yang ini dari kubu iPhone. Sebenarnya mungkin dari yang iPhone lo ngeliatnya, wah itu kayak similar, sama-sama ya sih bang. Enggak, sebenarnya ada bedanya, ada sedikit perbedaan, nanti gue ceritain deh. Yang pertama dari iPhone 5S dulu. Untuk iPhone 5S yang warna grey yang lagi lu lihat ini, lu bisa dapetin di harga 600.000 atau ya di bawah 600.000. Tapi dengan kondisi nggak full set, batangan, dan ya lu bisa lihat kayak gini, udah agak sedikit buluk, kalau pakai temper rada-rada retak gimana, atau bodinya agak-agak bengkok, penyok-penyok sudut-sudutnya. Dan itu udah gue cross check, harganya sekitar segitu, 600.000 ke bawah masih ada yang jual batangan dengan kondisi kemulusan yang gak seberapa. Terus yang kedua adalah ini udah masuk ke collector item, iPhone 4S. Untuk iPhone 4S ini dijual di harga 500.000, mulai dari 300 sampai 500, bahkan ada yang jual 700, bahkan ada yang jual sekian. Tapi mayoritas rata-rata dijual di antara 300 sampai 500 ribuan. Ya gayanya keren sih ini. Ini dipegang masih enak banget cuy. Pokoknya di tangan itu masih terkesan mewah lah. Nah, untuk iPhone 4S ini gue nggak rekomendasiin buat lu pakai, tapi buat sekedar kolektor item aja, atau lu kayak kangen sama Apple design pada masa baholo, ya nggak kesampean buat beli iPhone 12 menurut gue. Ya buat remind aja lah, ini salah satu handphone yang menurut gue tergolong legend juga, ya titisan mendiang Steve Jobs gitu. Jadi menurut gue rekomendasi gue yang kedua ini dari kubu iOS nggak worth it sih buat dibeli, tapi ya udahlah gue masukin aja di list. Nah yang ketiga adalah iPhone 5C, kayaknya sama-sama aja sih bang sama 5S, nggak beda. Untuk iPhone 5S itu banyak banget improvementnya yang nggak perlu gue bilang lagi. Nah untuk iPhone 5C ini gue juga heran sih kenapa harga pasarannya itu sama, bahkan lebih tinggi daripada iPhone 5S. Nah untuk iPhone 5C ini lu bisa dapat di harga 500 sampai 600 ribu dengan kondisi yang gak mulus-mulus amat. Kalau mulus dan full set itu harganya lebih dari 600 ribu. Nah yang pilihan keempat, rekomendasi keempat untuk iOS dari kubu iOS adalah iPhone SE generasi pertama. Bang, bukannya itu masih mahal banget gitu kan? Kenapa harganya 600 ribu ke bawah? Dengerin dulu. Jadi untuk iPhone SE generasi pertama ini adalah bypass. Jadi menurut gue, ya kayak gue bilang dari awal, rekomendasi gue agak sedikit gak ngotak. Jadi untuk iPhone SE generasi pertama, ya lu bisa dapetin di antara budget 500.000 sampai 600 ribuan dengan kondisi bebas. Ya menurut gue worth it gak worth it tergantung balik lagi ke lu nya juga sih. Lu butuhnya HP, dan ya kenapa sih lu harus banget beli tuh HP? Ya lu kalkulasi sendiri lah. Kebutuhan mulai dari performa, baterai, terus ukuran HP-nya, ya bla bla, kamera dan lain-lain, semuanya itu lu bisa kalkulasi sendiri. Dan yang terakhir dari kubu iOS adalah iPhone 5S lagi, tapi kondisi full set. Full setnya ini nggak main-main, semuanya tuh serba KW. Jadi setelah gue riset harga, ada yang jual 5S dengan kondisi full set, tapi ada tapinya nih.
full set nggak mulus banget, nggak. Ya tapi full set ala-ala lah, mulai dari LCD udah gantian, mulai dari casing udah gantian, terus mulai dari adapter cable, semua earphone, semuanya itu KW. Pokoknya ini keluarga KW semua lah. Jadi jangan salahin si penjualnya juga kali ya menurut gue, karena harganya juga udah ya sesuai harga lah. Dan ya ini adalah pilihan-pilihan yang gak ngotak menurut gue, yang bisa gue rekomendasiin. Kalau serah lo mau ikutan atau kagak bodo amat, tapi gue cuman pengen bilang aja. Soalnya lo nanya ke gue kan spek gahar, ya udahlah inilah gue buat. Nah sekarang dari kubu Android, tapi kubu Android gak sebanyak dari kubu iPhone. Ya yang pertama adalah si Redmi 4A, ini baru aja gue review kemarin. Untuk si Redmi 4A ini lo bisa dapetin budget di antara mulai dari 300.000 sampai 500 ribuan. Kalau ala-ala seperti baru yang kayak gue beli kemarin 600 ribuan. Tapi menurut gue harga rata-ratanya itu orang ngejual mulai dari 400, 500 sampai di bawah 600. Pokoknya sekitar segitulah. Kenapa harus Redmi 4A? Gue bisa sedikit curhat di sini. Gue nyoba Redmi 4A ini, memang kalau untuk WhatsApp masih bisa lah, masih bisa ditoleransi, agak-agak lemot-lemot gimananya. Tapi kalau dari segi spare part ini serba ada cuy. Gimana sih, kayak lu punya HP jadul otomatis lu khawatir juga sama spare partnya. Tapi untuk Redmi spare partnya masih banyak yang jual. Nah sekarang dari kubu Samsung. Untuk dari kubu Samsung ini harganya, Samsung itu emang harganya agak-agak gimana gitu kan. Nah untuk si Note 1 generasi pertama ini sebenarnya udah gak ngotak juga sih buat dipakai, kayak gak guna gitu buat apa gitu kan. Udah mulai usang gitu. Tapi menurut gue masih bisa merekomendasiin lu buat beli nih HP, bukan buat dijadiin daily driver, bukan, sama sekali bukan gitu. Ini konten apa sih sebenarnya? Jadi menurut gue lu bisa beli nih Samsung Note 1 ini, setelah gue coba pakai itu lebih ke apa ya, kayak catatan ringan, ibaratnya kayak apa ya, note lah, suatu pengingat lah. Ini gue make Note generasi pertama ini, gue udah coba make 2 atau 3 hari sekitar segitu. Itu sumpah gue emosi sih make, lebih ke buat pengingat aja sih. Kayak misalnya gue ada yang mau gue kerjain di rumah atau di kantor, anjay kantor gitu, nggak di tempat usaha gue, itu pakai catatan itu powerful banget, udah ada alarmnya juga. Nah sekarang terakhir dari kubu Android, dari keluarga Samsung juga, ini menurut gue HP-nya sejuta umat lah pada saat ini, Samsung J2. Kenapa gue bilang? Karena menurut gue dari semua kalangan hampir ya punya mama, ya kan, ala-ala anak tongkrongan punya Samsung J2. Banyak lah ya tipe-tipenya ya, serah lu mau yang seri tahun berapa bodo amat. Dan mulai dari kalangan ojek online, ojol punya, ya kan, pada suka makin HP. Gue juga bingung sih kenapa. Tapi menurut gue sebenarnya ini gue cuma ikut-ikutan aja sih, karena banyak yang make jadi gue rekomendasiin si J2. Tapi kalau dari personal gue menilai nih HP si J2 itu udah gak layak sih buat dipakai. Iya lu bakal emosi. Dan ya mungkin sekian aja rekomendasi HP 600.000 dari gue, ini versi gue tahu ini gak terlalu gimana-gimana gitu, tapi ya udahlah ya, namanya juga konten gitu kan.